Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias Satgas BLBI memanggil Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Pemanggilan ini ditujukan kepada Tommy Soeharto sebagai pengurus PT Timur Putra Nasional dan Roni Hendrarto Rono Wicaksono terkait penyelesaian hak tagih negara dana BLBI senilai 2,6 triliun rupiah. Tommy dan Roni diminta hadir pada Kamis 26 Agustus 2021 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gedung Syafruddin Prawira Negara lantai 4 Utara Kementerian Keuangan. Satgas menyatakan bila Tommy Soeharto dan pihak lainnya yang dipanggil tidak datang atau tak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, Satgas akan melakukan tindakan terhadap Tommy Soeharto. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak tahun ini akan kembali shortfall alias tak mencapai target sekitar 87,1 triliun rupiah. Menurut Sang Bendahara Negara, target penerimaan pajak tidak tercapai disebabkan oleh kenaikan kasus COVID-19 di tanah air. Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak tahun ini mencapai 1.142,5 triliun rupiah atau setara dengan 92,9% dari target dalam APBN 2021, yakni 1.229,6 triliun rupiah. Untuk mencapai prediksi yang diberikan Sri Mulyani, Ditjen Pajak harus bekerja keras. Sebab realisasi penerimaan pajak sepanjang semester 1 2021 baru 557,7 triliun rupiah atau 45,36% dari target. Sang Bendahara Negara meramal, proyeksi penerimaan pajak tahun ini masih tumbuh positif 6,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, penerimaan bea dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP melampaui target dalam APBN 2021. Bank Indonesia akan membeli surat berharga negara untuk membantu keuangan negara dalam penanganan COVID-19. Rencananya, Bank Sentral akan membeli SBN hingga 439 triliun rupiah yang terdiri dari 215 triliun rupiah pada 2021 dan 224 triliun rupiah pada 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penerbitan SBN dibagi menjadi 2 klaster. Pertama, Bank Sentral akan berkontribusi atas seluruh biaya bunga SBN untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum batas penerbitan. Klaster kedua, pemerintah akan menanggung suku bunga dari penerbitan SBN di tahun ini dan tahun depan. Dengan demikian, untuk tahun ini, total pembelian SBN oleh Bank Indonesia berjumlah 215 triliun rupiah. Ini terdiri dari 58 triliun rupiah untuk penanganan kesehatan dan 157 triliun rupiah untuk bansos. Samsung Group akan menginvestasikan 240 triliun won atau sekitar 206 miliar dolar Amerika Serikat dalam 3 tahun ke depan untuk memperluas jejaknya di bidang biofarmasi, kecerdasan buatan, semikonduktor, dan robotika di era pasca pandemi. Konglomerat terbesar Korea Selatan ini mengatakan investasi hingga 2023 akan membantu memperkuat posisi global group di industri utama seperti pembuatan chip, sambil memungkinkannya untuk mencari peluang pertumbuhan di bidang baru seperti robotika dan telekomunikasi. Samsung juga mengatakan bahwa grup tersebut berencana untuk memperkuat teknologi dan kepemimpinan pasar melalui merger dan akuisisi. Rencana investasi yang akan dilakukan Samsung Group akan menambah kerajaan bisnis perusahaan negeri gingseng itu. Sebab menurut Komisi Perdagangan, Samsung memiliki 59 afiliasi dengan total aset 457 triliun won. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyebut China melakukan tindakan intimidasi di Laut Cina Selatan. Dalam kunjungan 7 harinya di Singapura dan Vietnam, Harris membawa misi untuk membendung pengaruh ekonomi dan keamanan China. Harris ketika bertemu dengan Perdana Menteri Singapura berjanji mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Harris menegaskan China selalu mengintimidasi dan mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan.
klaim China telah ditolak oleh pengadilan arbitrase pada 2016. Namun sampai saat ini, China menolak keputusan tersebut dan mempertahankan klaim atas sebagian besar perairan Laut Cina Selatan melalui 9 garis putus-putus yang dibuatnya. Laut Cina Selatan menjadi salah satu pintu gerbang komersial yang krusial dan subwilayah ekonomi strategis di Indo-Pasifik. Data dari CFR Global Tracker, total nilai perdagangan yang melintasi kawasan ini pada 2016 mencapai 3,37 triliun dolar Amerika Serikat. Tak hanya itu, diperkirakan ada 11 miliar barel minyak yang belum dimanfaatkan, serta 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam di Laut Cina Selatan.